Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bulan Agustus 2020 keluarlah pengumuman itu, ditempelkan di kantor Nagari, di kantor Korom, di kantor BPM bahwa peta bidang beserta damomnya atau data domen itu sudah ditempelkan di sana. Data domen itu semua tanah yang terkena jalan tersebut adalah milik adat dan pemiliknya adalah masyarakat. Kenapa itu bisa cair, Pak? Ya karena alasannya ada, alasannya keluar lagi, kemudian ininya juga keluar lagi peta bidangnya. Di situ maka dilihat oleh para penegak hukum bahwa situ ada ketidakberesan. Dengan berbagai modus diakal-akali seolah-olah tetap milik masyarakat. Nah, sehingga diproseslah, kemudian dibayar. Nah, disinilah letaknya permasalahan itu. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol di Padang, Sumatera Barat semakin membuka mata publik jika mengutak-atik proyek strategis masih saja terjadi di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang muncul akibat praktek culas tersebut mencapai angka 27 miliar rupiah lebih. Sejumlah pihak diduga berkongsi memanipulasi aset daerah menjadi seolah milik pribadi sehingga mendatangkan cuan bagi para pelakunya. Meski dinilai janggal, namun anehnya tidak ada yang menyemprit proses ini sejak awal. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin lahan yang diklaim sebagai aset milik pemerintah daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat bisa mendapatkan uang ganti rugi yang mengalir ke sejumlah pihak? Pada akhir November lalu, tim realitas mendatangi Nagari Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman untuk mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di wilayah ini. Jalan tol ruas Padang Sicincin sepanjang 36 km masuk ke dalam trase pembangunan jalan tol Padang hingga Pekanbaru sepanjang 256 km yang terbagi menjadi 6 seksi. Namun di tengah proses pembangunan proyek dengan nilai investasi sekitar 78 triliun rupiah tersebut, akhir Oktober lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengendus adanya dugaan praktek culas dalam proses ganti rugi lahan. Di belakang kiri saya ini adalah kawasan keanekaragaman hayati yang diklaim oleh Pemda Kabupaten Padang Pariaman merupakan aset pemerintah daerah setempat. Wilayah ini masuk ke dalam trase pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin. Namun di sisi lain, masyarakat di Kecamatan Parit Melintang mengaku bahwa lahan di wilayah tersebut adalah milik atau peninggalan dari nenek moyang mereka. Pada saat proses ganti rugi lahan berlangsung pada 2020 silam, masyarakat setempat yang memiliki tanah di wilayah ini diminta untuk melengkapi kepemilikan sebagai syarat pencairan. Hingga uang ganti rugi lahan tersebut cair pada akhir Desember 2020 lalu. Masing-masing masyarakat yang menerima uang ganti rugi nilainya bervariasi antara 2 miliar hingga 3 miliar rupiah lebih. Di lokasi kami menemui sejumlah warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan.
Salah satunya adalah Syafrizal Amin, Wali Korong Parit Malintang. Syafrizal mengaku sebagai salah seorang pemilik lahan di sekitar kawasan Taman Keanekaragaman Hayati yang masuk ke dalam trase pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin. Bapak sebagai ini juga penerima, Pemilik lahan juga. pemilik lahan sekaligus Ini penerima. 106 nih ya. Yang diganti tanaman oleh Pemda dulu. Tahun Cuma 2009. 2009 ini cuma dikit ini. Sedangkan yang kena sekarang ini semua tanah saya sampai ke pinggir sawah. Yang ganti lahan tol sekarang dapat Sampai nggak? semua. Bapak sampai dapat? sini. Dapat. Ya sampai sini. Berapa? Sekitar 3 M lebih. Kesannya anunya gini, kok sampai sini diklaim tanah Pemda kan, sedangkan yang anu ini cuma dulu ini puncak bukit yang dimusnahkan. Dianggap Sejatinya, saling klaim kepemilikan di kawasan ini mulai ramai jadi sorotan sejak tahun 2007 silam ketika ibu kota Kabupaten Padang Pariaman direlokasi dari kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang. Saat itu, melalui surat kerapatan adat Nagari Parit Malintang yang diteken pada tanggal 5 Maret 2007, para pemuka adat Parit Malintang setuju untuk menyerahkan tanah ulayat seluas 100 hektar yang berada di lokasi Lubuk Balik, Korong Pasadama, dan Nagari Parit Malintang. Penyerahan lahan tersebut sedianya dipergunakan untuk keperluan pembangunan ibu kota kabupaten, kantor bupati, serta pusat pemerintahan. Ketika itu, ganti rugi yang diberikan kepada warga yang terdampak hanya ganti rugi tanaman dan bangunan, tidak termasuk dengan tanah. Untuk itulah warga mengklaim jika tanah tersebut masih milik nenek moyang mereka. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2011 silam, tercatat jika tanah yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah daerah saat itu statusnya hanya sebagai hak pakai, bukan hak milik. Sebagai kompensasi, para pemilik atau penggarap lahan akan diberikan kafling sesuai dengan ketentuan luas lahan yang terdampak. Syamsuar, Wali Nagari Parit Malintang periode 2009-2021 mengungkap soal kelanjutan proses penyerahan tanah tersebut. Kapan saja dipergunakan oleh pemerintah daerah silakan dipergunakan. Tetapi tidak dipergunakan lagi, tanah kembali kepada masyarakat. Itu perjanjian awal. Ketika itu, tahun 2021 di atas bidang tanah yang dikuasai pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dibangun kantor bupati. Tahun 2011, dibangun kawasan hutan kota dan ruang terbuka hijau pada tahun 2012 serta kantor dinas PU pada tahun 2014. Pada tahun 2014 itu pula, di kawasan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dibangun Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati seluas 10 hektar. Lokasinya disebut-sebut berada di kawasan Korong Pasadama, Korong Padang Toboh, serta Kenagarian Parit Malintang. Pembangunan taman tersebut bersumber dari APBD Pemkab Padang Pariaman, sementara anggaran pemeliharaannya berasal dari dana alokasi khusus Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan pembangunan Taman Kehati ini tercatat dalam bidang aset pengelolaan keuangan daerah Padang Pariaman di dalam dokumen rekapitulasi kartu inventaris barang A, B, dan C. Dan dilihat dari semua dokumen-dokumen yang ada, itu ternyata itu adalah bagian dari aset Pemda. Yang dahulu ketika pembebasan, karena Undang-Undang Nomor 2 belum keluar, pembebasan hanya ganti rugi tanaman. Regulasi seperti itu. Nah, sehingga itu sudah bagian dari aset Pemda kita. Di tengah simpang siur informasi tentang kepemilikan sejumlah lahan tersebut, sekitar tahun 2019-2020 muncullah rencana pembangunan jalan tol ruas Padang Pekanbaru, seksi Kapalo Hilalang, Sicincin, Lubuk Alung, dan Padang. Sosialisasi pun kian gencar dilakukan pemerintah, salah satunya kepada masyarakat di kawasan Parit Malintang. Upaya ini gencar dilakukan untuk mempercepat pembebasan lahan. Syafrizal Amin yang ketika itu bertugas sebagai Satgas B masih ingat betul tahapan dalam proses pengukuran hingga pendataan lahan di Parit Malintang. Pematokan Satgas A sama Satgas B itu semua instansi ada dalamnya itu. Jadi waktu itu saya sampaikan, Pak, ini di wilayah ini ada sebahagian tanah ini pernah diganti rugi tanaman bangunan sama Pemda. Kata pimpinan Satgas waktu itu, kita ukur aja dulu, Pak. Nanti kita umumkan.
itu dihadirkan pemilik lahannya. Seperti itu sampai selesai pematokan dan pengukuran. Hingga proses pendataan berlangsung, tidak ada satupun pihak Pemda yang menggugat klaim masyarakat atas kepemilikan lahan di kawasan ibu kota kabupaten tersebut. Buktinya dibebaskan 2009, tahu-tahunya peta bidang keluar 2010, tanah masih tanah adat dikuasai oleh masyarakat. Belum tanah Pemda. Meski dituding penuh masalah, namun proses pendataan, pengukuran hingga pematokan lahan milik warga berjalan lancar, bahkan hingga ke tahap penentuan harga serta pencairan uang ganti rugi. Hasilnya di damon tersebut, data domain tersebut, semua tanah yang terkena dampak jalan tol tersebut adalah milik adat dan pemiliknya adalah masyarakat. Tidak satu pun dari disebut milik pemerintah daerah. Pada saat itu, hanya ada tambahan keterangan terkait 19 titik bidang tanaman keanekaragaman hayati. Buru-buru keterangan itu lalu digugat oleh sejumlah warga. Hingga terbitlah surat dari Dinas Lingkungan Hidup Padang Pariaman 6 Oktober tahun 2020. Di dalam surat dijelaskan, jika di atas tanah masyarakat tidak terdapat tanaman aset Pemda Padang Pariaman, boleh jadi surat yang diteken Yuniswan selaku kepala dinas inilah yang dijadikan salah satu dasar memproses dokumen pencairan uang ganti untung lahan milik sejumlah masyarakat di Parit Malintang. Kan negara dokumen yang salah itu makanya ada tersangkanya. Kan itu yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Nah, tentu saya sebagai bupati juga tidak ingin sebenarnya masyarakat kita jadi tersangka itu kalau memang dia nggak salah. Ternyata kalau dia salah, apa boleh buat? Tim Realitas juga sempat mendatangi lokasi Taman Hayati yang menjadi sorotan sejumlah pihak di Padang Pariaman. Lokasinya berada di balik sebuah bukit. Untuk menuju tempat ini, hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri bukit sekitar 30 menit. Sejauh pengamatan kami, di Taman Hayati terdapat sejumlah pohon besar yang tumbuh dikelilingi beragam tumbuhan liar. Sebuah papan nama Taman Hayati juga terlihat sudah rubuh seperti tak terurus. Salah seorang warga bernama Syamsul Bahri mengklaim bahwa lahan di kawasan ini merupakan peninggalan nenek moyangnya. Pada saat pencairan Desember lalu, Syamsul mengaku menerima uang ganti rugi lahan ini sebesar 2 miliar rupiah lebih dan ia bagikan ke sejumlah saudaranya yang berhak. Kalau itulah tadi di sana dipasang plang. Bapak sebagai pemilik lahan tahu nggak kapan dipasangnya? Orang yang kamu masang nggak pernah ngomong sampai sekarang. Dan posisinya udah rubuh kayak gitu? Sudah jatuh. Oh. Jatuh sekarang. Dan Bapak? Tapi bagaimana jatuhnya saya nggak tahu gitu Pak. Sejumlah masyarakat yang mengklaim tanahnya terkena pembangunan jalan tol juga langsung bergegas mengurus dokumen kepemilikan sebagai syarat pencairan. Satu persatu dokumen mereka buat, mulai dari surat pelepasan hak, ranji, hingga alas hak dari Nini Mama sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dari keluarga besar. Dari proses tersebut, rata-rata masyarakat menerima besaran ganti rugi sebesar 1 hingga 3 miliar rupiah lebih. Kegiatan pencairan uang ganti rugi ketika itu berlangsung di kantor bupati dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah. Artinya pada saat pendataan, proses pendataan, Iya. kemudian operasional Turun. memverifikasi data sebelum pencairan itu sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nggak pernah ada persoalan yang menggugat ini Tanah Pemda? Tidak ada. Harus ada masalah nggak? Nggak ada. Di BPN nggak ada? Nggak ada.
BPN ada, tapi dia malah menyuruh mengurusnya cepat. Kalau ia milik Pemda, ya, kenapa nggak dari dulu di stop? Nggak usah dicairin. Celakanya, masalah baru muncul justru beberapa bulan setelah pencairan usai dilaksanakan. Pasalnya, di lokasi Parit Malintang, utamanya yang masuk kawasan Taman Hayati pada tahun 2009 silam, sudah pernah mendapat ganti rugi tanaman dan bangunan yang bersumber dari APBD. Wilayah itu disebut-sebut merupakan aset Pemda Padang Pariaman. Di tahun 2019-an ini ada pembangunan jalan tol untuk ruas Padang Sicincin yang melewati daerah Parit Malintang yang ada tanahnya Pemkab. Tetapi dengan berbagai modus diakal-akali seolah-olah tetap milik masyarakat. Nah, sehingga diproseslah sesuai dengan SOP-nya tim P2T, kemudian dibayar gitu loh. Nah, disinilah letaknya permasalahan itu. Meski telah melalui sejumlah tahapan hingga pencairan, Korps Adiaksa justru menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses ganti rugi lahan tersebut. Ada yang menyiapkan alat-alat dukung, bukti-bukti dukungnya. Ada yang, oh ini dokumennya, artinya tersiapkan dokumennya. Dokumennya diteliti, yang meneliti juga dalam tanda petik sudah tahu tapi tetap kita temukan alat bukti sebenarnya sudah pernah diperingatkan itu. Itu tidak termasuk yang harus dibayar, tapi tetap dimasukkan dalam daftar nominatif namanya, untuk harus dibayar. Meski proses pembebasan lahan di kawasan ini tersangkut hukum, namun kejadian tersebut tidak menghalangi proses pembangunan jalan tol yang terus dikebut penyelesaiannya. Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan tol tersebut kembali menegaskan jika kong kali kong merampok uang negara melalui modus ganti rugi lahan dalam proyek strategi nasional nyatanya masih terjadi di Republik ini. Celakanya, keberadaan sejumlah aparatur sipil negara yang mestinya mengawal dan melindungi aset daerah justru dituding ikut bermain, mengakali proses pencairan ganti untung lahan. Padahal, jalan tol yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera ini dibangun untuk mendukung konektivitas perekonomian daerah di Pulau Sumatera. Sejauh ini, BPN. Iya, terlalu berat. saat dikonfirmasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI menegaskan mendukung penuh upaya penegakan hukum untuk mengusut tuntas keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi jalan tol Padang Sicincin. Tetapi itulah adalah persoalan oknum di BPN tertentu. Mungkin saja dia ini tidak paham, bisa saja dia ini pura-pura tidak paham, ya kan, lantas meloloskan itu. Dan terhadap hal tersebut di mana-mana diluruskan. Dan kalau memang betul itu adalah pasti akan dibawa ke ranah hukum. Lebih jauh, Fauzan Caniago, kuasa hukum masyarakat yang menjadi tersangka dalam kasus ini menyebut, jika sejumlah masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka adalah korban buruknya sistem proses ganti rugi lahan. Kalau saya lihat timbulnya tindak pidana itu dari dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kita. Berdasarkan itulah. Dari Nagari. Terus dipelidasi ke BPN.
dicek semua data, oke, baru dicairkan. Artinya kan masyarakat cuma mengikuti proses. Yang menentukan proses itu benar atau tidak itu pemerintah. Pada seluruh masyarakat, kalau memang hak kita buktikan dengan adanya pembuktian secara administrasi lengkap semua. Kemudian juga tentu harapan kita bagaimana masyarakat kalau memang itu bukan milik kita katakan itu bukan milik kita. Kemudian bagi kita yang mempunyai yang dari turun-temurun tentu dibuktikan dengan surat-surat. Mengawal percepatan pembangunan jalan tol sebagai salah satu proyek strategis nasional di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, tentu menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Semua ini dilakukan untuk menunjang aktivitas perekonomian dapat bergerak cepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Namun apa jadinya jika keberadaan proyek strategis tersebut justru dijadikan target pemburu rente? Metro TV